Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya sampaikan tentang flowchart tadi sebagai kelanjutan dari evaluasi apa tugas yang sudah saya berikan dan beberapa jawaban yang sudah ada, maka saya sampaikan tentang flowchart itu tadi. Ya. Jadi flowchart dengan simbol-simbol yang ada, simbol-simbol flowchart yang seperti itu, ini mempunyai makna-makna. Kalau kemarin di apa, penjelasan saya berkaitan dengan bagaimana cara membuat flowchart, misalkan aja di MS Word gitu ya, itu sudah kita lakukan. Maka di dalam flowchart ini, dalam evaluasi tugas yang saya berikan, ya, secara sepintas sudah lumayan baik, lumayan bagus, ya. Maksud saya sebagian sudah benar, hanya beberapa catatan-catatan yang perlu penyesuaian. Nah, flowchart itu sebetulnya kalau kita konsepkan di dalam sebuah mungkin konsep bisnis gitu ya, itu sebetulnya flowchart ini kita belajar mengelola, ya, belajar mendesain suatu konsep bisnis digital. Karena di dalam sebuah konsep bisnis digital itu kita juga akan berbicara tentang evaluasi, di mana evaluasi itu bisa mendasar dari misalkan saja sistem mendukung keputusan atau decision support system itu. Nah, misalkan aja gini, saya contohkan ketika di Simtik kita, di Simtik Gunung Ponorogo yang berbicara tentang apa istilahnya ya, bolehlah input nilai gitu misalkan. Input nilai itu kalau di program Simtrik itu dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah. Jadi sebagai pengampu mata kuliah menginputkan. Namun demikian ada beberapa skema apa namanya? Skema penilaian yang misalkan aja magang, kampus merdeka, atau mungkin juga kampus mengajar, dan sebagainya, program-program yang ada di Dikti yang bisa dikonversikan menjadi nilai mata kuliah di perguruan tinggi masing-masing, itu yang menginputkan bukan dosen. Yang menginputkan adalah bisa kaprodi atau sekprodi atau petugas yang memang ditugasi untuk menginput nilai. Nah, artinya apa? Bahwa di dalam sebuah flowchart, alur penilaian itu yang awalnya itu semuanya adalah hak dari dosen, maka di dalam skema khusus tadi, itu yang menginputkan adalah kaprodi, sekprodi, dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa di dalam sebuah penginputan, ya, konsep flowchart-nya, kalau dulu itu hanya single, yaitu dari dosen, sekarang sudah ada dari kaprodi yang mempunyai hak akses di sana. Karena biasanya nilai itu hanya dilihat oleh yang berhak melihat, bisa misalkan dekan, wakil dekan, atau kaprodi. Hanya sekedar melihat. Tidak bisa revisi atau bisa memperbaiki, tidak bisa. Itu merupakan hak akses kan itu. Nah, oleh karena itu di dalam flowchart ini bagaimana mendesain sebuah konsep nilai aliran nilai itu, sehingga dari proses pembelajaran seperti ini, lalu juga keaktifan, tugas-tugas, UTS, UAS itu bisa terakumulasi dalam sebuah nilai yang tampil di Simtik itu. Nah, ini sebagai contoh istilahnya flowchart atau alur yang melakukan atau dilakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan evaluasi dan kepentingan dari penginputan nilai misalnya seperti itu. Mungkin pertanyaannya, kenapa input nilai untuk MK, KBM dan seterusnya itu tidak dilakukan oleh dosen?
seperti itu, ya, sebagai dosen pembimbing atau dosen pengampu atau yang bertanggung jawab pada konversi nilai itu. Nah, itu karena gini, karena penilaian itu tidak berada pada dosen pembimbing sepenuhnya, tapi itu dari tempat magang itu juga ada penilaiannya. Sehingga apa? Tempat magang dan dosen itu diakumulasikan baru dibagi dua penilaiannya itu. Sehingga apa? Sehingga penilaian itu tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh dosen itu tadi. Enggak. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan flowchart penilaian ujian skripsi misalnya. Juga demikian, penguji skripsinya ada 3, kan gitu. Maka mempunyai hak akses semua dan nilainya berapa? Ya dihitung dari akumulasi 3 dosen penilai tadi dibagi dengan 3, baru itu nilainya. Bisa juga ada sebuah penilaian yang rentangnya itu jauh, misalkan aja. Misalkan saya ngasih nilai 90 misalkan. Ternyata dosen yang lain menilai 60 misalnya. Itu kan terjadi ketimpangan yang relatif jauh, kan itu. Sehingga itu ada rumus-rumus untuk menentukan nilai yang sesungguhnya. Ini contoh ya terkait dengan menerjemahkan nilai. Nah, sehingga apa? Di dalam sebuah konsep bisnis yang akan kita jalankan berkaitan dengan mata kuliah sistem informasi manajemen ini, kita juga harus pandai-pandai membuat alur yang sesimpel mungkin, tapi juga alur yang sejelas mungkin menjelaskan pada masing-masing bagian atau permasalahan yang ada di dalam konsep bisnis itu. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Ya, misalkan aja. Kalau kemarin saya sampaikan, dalam mata kuliah SIM ini, orientasi atau target itu adalah, kalau nggak salah satunya, bagaimana HP Anda itu bukan sebagai predator saja, atau lintah pulsa, atau lintah paket data, jadi penyerap paketan data saja, tapi tidak pernah produktif, tidak pernah menghasilkan, itu jangan. Nah, oleh karena itu di dalam sebuah konsep, misalkan aja membuat flowchart ini juga bisa sebagai evaluasi awal kira-kira ketika kita mendesain konsep bisnis digital itu bagaimana di era sekarang ini kan misalkan aja seperti itu. Karena di kekayaan yang paling hakiki di dalam sebuah era digital itu kan sebetulnya apa? Sebetulnya kan salah satunya kepercayaan, lalu adanya komen, adanya perhatian kan gitu. Ya misalkan aja kita punya bolehlah YouTube misalkan, berapa jempol yang sudah kita peroleh, berapa kali ditonton dan sebagainya. Itu kan profit, keuntungan. Walaupun keuntungannya belum menunjukkan suatu apa ya finansial yang cashback yang bisa kita terima berupa misalkan dana elektronik atau uang elektronik, tapi itu sebagai modal awal bahwa kita ini sudah ditonton oleh sekian kan. Nah, oleh karena itu di dalam sebuah SIM informasi manajemen ini kita juga sedikit berpikir bagaimana manajemen, memanage kita. Memanage itu salah satunya kan apa kalau singkatannya POAC kan ya. Planning, perencanaannya bagaimana. Nah, flowchart itu bagian dari perencanaan. Perencanaan, lalu juga pengorganisasian, lalu juga actuating dan juga controlling. Controllingnya itu di sistem mendukung keputusan dan evaluasi. Nah, oleh karena itu, di dalam sistem informasi manajemen ini, kita juga belajar mengkondisikan seperti itu. Jadi misalkan saja aktivitas kita di flowchart kan, misalkan, gitu. Sebentar saya stop share dulu. Saya tak buka di MS Word misalkan aja.
Jadi sambil menunggu itu maksudnya bahwa di dalam sebuah flowchart itu kita bisa mengatur arah dari program, arah dari misalkan aja alur bisnis kita itu bagaimana, itu bisa. Ya. Karena itu kita harus istilahnya mencoba di sana. Nah, ini saya share terkait dengan MLSUD misalkan Justin. Nah, kita misalkan saja tentang aktivitas kita, misalkan aja berkaitan dengan decision, misalkan, apakah ada penambahan Paul, misalkan aja. Lalu misalkan apakah ada penambahan jumlah pengunjung, misalkan just ini. Ini kan bisa kita lihat aktivitas apa? Aktivitas kalau bolehlah di di Facebook, di IG dan sebagainya kan nampak. Facebook, IG, lalu juga misalkan YouTube. Kan bisa kita lihat berapa yang nge-like kita, berapa yang komen kita, berapa yang nge-share konten kita. Itu kan ada. Ini merupakan salah satu aktivitas untuk mendukung bagaimana sebuah teknologi yang kita gunakan ini, baik HP, baik laptop dan sebagainya, ini berpenghasilan tadi karena arahnya ke sana. Karena tidak semerta-merta kita jualan dari ini terus pasti laku, enggak kan gitu. Maka langkah strategisnya bagaimana ketika misalkan di sini itu misalkan bulan ini dengan bulan kemarin itu ternyata sama, nggak ada peningkatan. Grafiknya bisa Anda lihat di statistikanya nanti, kalau misalkan Anda membuat di YouTube gitu ya. Statistiknya gimana? Meningkat, menurun, atau flat, atau mungkin juga linear saja. Itu harus diperhatikan. Maka misalkan sebuah aktivitas kita sehari-hari, misalkan saja seperti itu. Maka apakah ada penambahan jempol di Facebook, misalkan saja di YouTube, misalkan. Maka ini sebagian aktivitas untuk mengetahui ketika istilahnya ini bagaimana promosi kita lakukan itu produktif atau tidak. Oke, sebentar saya tutup sebentar. Baterai saya waktunya ngisi sebentar. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi misalkan seperti ini gitu ya. Ya. Maka untuk yang pertama ini gitu ya. Ini kalau kita buat sebuah flowchart, flowchart, itu kan ini ya. Lalu kita pilih flowchart. Misalkan ini adalah sebuah decision, ya, decision dipilih, dicari ya, decision, ini decision yang pertama. Nah, decision yang kedua, ini, ya, misalkan just ini. Nah, ini yang pertama. Yang pertama itu misalkan aja, apakah ada penambahan jempol? Ini ada penambahan jempol atau tidak? Ini bolehlah kasih nomor 1. Ini adalah nomor 1-nya, ini nomor 2-nya. Boleh kita identifikasi seperti ini. Nah, ini nomor 2-nya. Nah, maksudnya apa? Ini adalah alur yang pertama dan ini adalah alur yang kedua. Dua dari ini. Nah, misalkan ada seperti itu, maka kita setelah lagi kita ambil flowchart-nya untuk menghubungkan itu, misalkan aja nanti ada sebuah proses di sini.
Nah, ini ya. Misalkan aja. Oke, misalkan ini garis penghubungnya, misalkan itu. Ketika ini bisa jadi posisi benarnya, misalkan ini. Ya, nanti untuk oke, oke, ini untuk arah ke bawahnya, misalkan seperti ini. Oke, ini aja misalkan aja seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat untuk proses pertama, apakah ada penambahan jempol YouTube kita misalnya, channel YouTube kita. Maka ketika di sini ya, misalkan di sini adalah aktivitasnya, ini adalah belilah yang ya, gini ya, dan yang bawah ini adalah yang tidak, yang ini. Maka di sini apa aktivitasnya? Nah, bisa jadi aktivitas di sini, aktivitas di 3 ini, nah, di sini misalkan saja, ya, misalkan saja apa ketika penambahan jempolnya eh, ada penambahan, ya bisa jadi di sini ada perlunya adanya proses, misalkan saja direkam, ya kan? Rekam itu maksudnya di apa disimpan, ya, misalkan aja maaf ini saya kasih itu tak kasih warna yang tidak ada warna aja. Ya, misalkan ini misalkan direkam, rekam itu maksudnya disimpan atau rekam atau simpan. Misalkan seperti ini. Jika tidak, misalkan saja, jika tidak itu ternyata masih ada proses lagi. Prosesnya gimana? Misalkan aja, misalkan ada proses di sini. Nah, prosesnya apa di sini? Misalkan, maka ya misalkan tingkatkan publikasi atau share. Di share, misalkan aja di share di bagian apapun yang berkaitan dengan ini. Nah, seperti ini. Artinya apa? Jadi ketika Anda misalkan saja ingin meningkatkan eh, apa kemungkinan Anda itu produknya diminati atau ketika Anda nanti mendesain bagaimana ya kira-kira produk saya ini tiap tahun tiap hari kok tidak ada perkembangan yang beli, oh kasih diskon misalnya. Itu kan langkah-langkahnya. Nah, flowchart ini memerintahkan ya, secara software, secara program, yaitu bagaimana untuk memberikan diskon pada produk yang sudah kita tentukan itu. Seperti ini tadi, ketika misalkan saja tidak ada peningkatan, apakah misalkan saja penambahan jempol, ketika iya maka rekam dan simpan, ketika tidak, misalkan saja tingkatkan publikasi atau share-nya. Ini sebagai contoh gitu ya. Nah, kalau sudah ditingkatkan publikasi share-nya, apakah terjadi penambahan pengunjung? Misalkan aja. Oh, ternyata penambahan pengunjung ini misalkan ketika iya, misalkan ketika di sini ada penambahan, ya jadi direkam lagi. Direkam itu masuknya disimpan. Siapa saja yang like kita, kerjaannya apa misalnya, data-data yang kita peroleh itu kita simpan. Ya kan? Jika tidak, misalkan aja seperti itu, misalkan saja jika tidak, misalkan saja jika tidak di sini, misalkan, nah ini saya naikkan aja dulu.
Biar cukup ya. Just ini ya. Ya. Ini kita simpan, kita kalau datanya sudah benar, nanti itu ya. Ya, silahkan nanti ketika menggambar boleh aja seperti apa. Nah, ketika misalkan saja untuk yang pertanyaan kedua, apakah ada penambahan jumlah pengunjung? Ketika iya kita simpan, ketika tidak, misalkan, ketika tidak di sini. Ketika tidak, apa langkah kita? Pengunjungnya tetap saja ketika kita melakukan aktivitas apapun, tetap saja. Maka bisa jadi di sini apa yang kita lakukan? Ketika pengunjungnya tetap saja, kan misalkan evaluasi media share kita. Media nge-share kita itu mungkin saja tidak pas. Perlunya adanya evaluasi, perlu adanya satu proses. Ini salah satu contoh di mana kita akan merencanakan sebuah misalkan produk yang akan kita tawarkan, produk yang akan kita beli, kira-kira seperti ini. Nah, misalkan aja langkahnya ketika tidak ada ini, maka kita diskon kalau barang misalnya. Kita lakukan promosi ulang melalui IG-nya seseorang misalnya. Atau kita publish di marketplace-nya misalkan Facebook atau mungkin marketplace yang lain misalnya. Atau reoku.com misalnya. Itu sebagai upaya langkah kita untuk mencapai target bahwa dengan mata kuliah ini kita bisa lebih produktif, lebih meningkatkan ya bisa jadi jumlah like kita, jumlah komen kita, jumlah share kita, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mendesain suatu konsep planning pemasaran ataupun planning sumber daya manusia atau planning keuangan kita, ya, semua manajemen-manajemen itu ke dalam sebuah flowchart. Nah, ini adalah gambarannya seperti itu. Nah, dari sini, kalau kemarin kita aktivitas keseharian kita itu apa, lalu aktivitas kita itu apa yang kita lakukan, dan seterusnya, sehingga menghasilkan sebuah flowchart yang mungkin sudah Anda kumpulkan itu, coba sekarang ditambahkan tentang suatu decision, semuanya harus ada decision, di mana decision itu adalah suatu planning kalian. Ya misalkan saja, karena flowchart ini kan berbicara tentang hari ini dan planning kan gitu ya. Hari ini dan planning itu maksudnya sistem yang sudah ada itu kayak apa, lalu evaluasi, lalu planning ke depannya kayak apa. Misalkan saja kita mau menjual pensil sebanyak 100 misalnya, dalam satu hari. Maka di dalam flowchart ini ada gini, apakah saya menjual 100 hari ini lebih besar sama dengan 100 hari ini? Jika iya bagaimana? Oh, jika iya, oh berarti perlu disimpan siapa saja yang sudah memiliki kita. Kalau tidak, maka tingkatkan promosi, tingkatkan misalkan saja bonus-bonus yang kita desain itu. Lalu misalkan saja karena sudah terlalu lama di gudang maka kita obral misalnya. Maka ini adalah langkah-langkahnya. Nah, kalau misalkan aktivitas kita sehari-hari kan juga misalkan saja ketika kita berangkat kuliah misalkan. Apa yang belum kita siapkan? Oh, ternyata kalau yang mahasiswa mungkin ya, kita sudah mengerjakan tugas atau belum? Misalkan aja seperti itu di awal. Oh, belum. Maka langkahnya apa? Oh, nanti harus datang lebih dahuluan, harus mengerjakan sendiri misalnya. Oh, ternyata nggak bisa, perlu diskusi dengan teman, perlu nelpon teman. Nah, seperti itu langkah-langkahnya. Kalau sudah mengerjakan, ya santai dulu, mungkin membantu orang tua dulu bisa.
Itu kan sebetulnya langkah-langkah yang kita lakukan itu sebagai bentuk apa ya istilahnya, perencanaan atau planning atau organizing juga, pengorganisasian waktu kita ya, untuk menjadi lebih baik. Sehingga flowchart itu sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat penting, dan juga sangat apa ya, mempengaruhi suatu aktivitas sistem informasi. Maksudnya dengan flowchart yang baik, dengan flowchart yang jelas, dengan flowchart yang mempunyai apa istilahnya, langkah-langkah strategis, itu akan menghasilkan sebuah sistem informasi yang bisa mencerminkan sistem informasi yang ya familiar, sistem informasi yang apa ya, friendable, atau mungkin sistem informasi yang benar-benar informatif di dalam memberikan informasi. Tidak ada nilai apa istilahnya, kejenuhan, susah dioperasionalkan, jaringannya sering tidak aktif dan seterusnya, bukan seperti itu. Sehingga oleh karena itu di dalam sebuah flowchart ini mewakili dari sebuah aturan main yang sudah ada itu yang diterapkan ke dalam bahasa mesin. Nah, itu adalah salah satu contoh tambahan saya tentang flowchart. Tugas itu dibetulkan dengan baik, dan yang copy paste jangan dilakukan, upayakan sendiri, insya Allah semua saya cek. Ya, oleh karena itu perhatikan dengan baik-baik terkait dengan hal itu. Menurut saya mendingan salah total daripada ngopi paste punya teman. Itu menurut saya kurang pas. Ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Kalau tidak ada, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.